103.9 Elisa FM. Selamat pagi sahabat Elisa. Berjumpa kembali di hari ini di Talkshow spesial dengan satu temanya, yaitu Salatiga, kota gastronomi dunia. Apa itu kota gastronomi untuk sahabat Elisa yang belum mengetahuinya ya. Dan di hari ini sudah hadir narasumber di studio Radio Elisa FM yang pastinya kalau tidak kenal makanya tidak sayang ya sahabat Elisa. Ada bapak yang seharian tadi gitu berjumpa langsung sudah dengan banyak banyolannya. Nah gimana dengan sekarang setelah ada di layar ya, bapaknya masih begitu atau tidak, kita perkenalkan dulu aja. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Aja. Selamat pagi sahabat Elisa, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini salam khusus Salatiga, Srir Astu Swasti Prajabya. Oh gitu, iya luar biasa. Bapak namanya siapa? Nanti saya panggilnya siapa? Iya, juga sahabat tadi saya bisa panggil saya siapa? Biasa dengan nickname Tino without sidin ya Mbak ya. Berarti panggilnya Pak Tino. Tino, iya tanpa sidin. Iya tanpa sidin. Aduh keren banget. Ya pantesan ya, dari tadi kita nih sahabat Elisa sudah bercanda-canda ya. Barusan ketemu 5 detik sahabat Elisa. Bercandanya itu sudah 5 tahun gitu. Iya, semoga semakin menambah imun kita Mbak. Wah benar banget, benar ya, benar banget ya Pak ya. Apalagi di hari-hari ini nih sahabat Elisa, kita butuh imun yang datang dari tubuh kita sendiri. Salah satunya adalah bercanda. Betul, yang penting jangan lupa berbahagia. Wah benar banget, jangan lupa berbahagia. Happy, selalu happy ya Bapak ya. Pak Tino juga selalu happy nih pastinya. Yang katanya suaranya merdu sekali nih sahabat Elisa. Agak ini Mbak, serak-seraknya agak becek sedikit ini. Kayaknya nggak sedikit deh Pak. Banget ya. Oh iya, berarti timbre suara saya memang gitu Mbak karakternya. Oh karakternya begitu ya Pak. Oke, langsung aja sahabat Elisa ya, sebelum kita berbicara lebih dalam lagi, kita mau langsung gitu bertanya, apa sih Pak sebenarnya gastronomi dunia ini? Kalau Salatiga jadi gastronomi dunia, silakan Pak Tino. Iya, memang Mbak, kurang lebih durasi dalam kurun waktu 1 bulan ini ketika saya mencoba untuk bantu publish, manakala Salatiga ditetapkan di aras tingkat nasional, mewakili Indonesia di ajang gastronomi dunia. Sepertinya ini gitu ya. Orang di luar sana gastronomi kuwi panganan opo to gitu ya. Ya saya paham betul, maklumi memang sebagian besar masyarakat kita sungguh sangat awam terhadap istilah gastronomi. Benar. Mungkin satu kunci bagaimana kita memahami gastronomi itu adalah pengembangan dari kuliner. Tapi gastronomi tidak sekedar cukup kuliner tok gitu ya. Jadi boleh didefinisikan gastronomi itu adalah tata cara bagaimana kita mulai dari mengelola, kemudian menikmati, menyajikan kuliner dari hulu sampai hilir secara sustain, berkesinambungan dari potensi yang ada di Salatiga, wilayah masing-masing. Ya, konteksnya bisa dari berbagai sisi. Bagaimana kita eksplor kuliner ini menjadi gastronomi, entah itu dari historical sejarahnya, dari culture budayanya, kemudian dari sosiologi, bisa ekonomi kreatifnya, bisa politiknya, bisa geografisnya, bisa dengan teknologi, entah dengan teknologi pangan atau teknologi yang lain. Basically, jadi kalau kita bicara gastronomi terkait kuliner, ini harus mengakar dari hulu sampai hilirnya dan bisa sustainable, dan tentu saja berbeda antara wilayah satu dengan wilayah yang lain, sehingga bisa memberikan linkage
jejaring. Ya. Mungkin itu pemahamannya. Gimana Mbak? Oh ya, Sudah bisa bisa ditangkap Mbak. sedikit Ya. gitu ya. Karena tadi awalnya nih sahabat Elisa ya, gastronomi dunia gitu. Salatiga gitu, langsung di pikiran aja apa gitu. Apa sih yang bisa dipamerkan di dunia gitu Wah, di Salatiga. iya, itu. Tapi Yang bikin kita ternyata penasaran. iya. Tapi ternyata benar sahabat Elisa, kalau selama ini Salatiga memang jadi acuan kuliner untuk orang-orang yang dulu pernah tinggal di Salatiga atau pernah mampir di Salatiga, pasti mereka akan terus ketagihan kulinernya Salatiga, bener nggak Pak? Betul sekali. Dan ternyata itu yang ditangkap di sini ya Pak ya, Iya. gastronomi dunia yang mau dipamerkan itu baru ini gitu ya. Luar biasa sahabat Elisa. Jadi sahabat Elisa, untuk sahabat Elisa yang khususnya di kota Salatiga ya Pak ya, di mana yang pastinya menggeluti bidang kuliner, bahkan tambah berjamur di masa pandemik ini. Nah, ada kesempatan yang luar biasa. Ini akan dipamerkan, maksudnya seperti itu. Nah, apa sih Pak cara-caranya untuk warga kota Salatiga bisa juga memasuki di gastronomi ini, atau mereka yang sudah bergerak di bidang kuliner atau belum, agar mereka bisa menggiatkan ini, caranya gimana Pak? Iya, ya pada kesempatan ini tentu saja saya sebagai salah satu unsur government, pemerintah, mohon dukungan dari segenap warga masyarakat dengan berbagai representasi latar belakangnya, karena sukses sebuah bangunan ekosistem gastronomi di Salatiga itu tidak tergantung kepada peran pemerintah tok ya Mbak, Benar. Ya. tapi sinergisitas heksahelik. Heksa itu berapa ya Mbak ya? 6 kan? Heksahelik itu pilarnya ada lembaga pertama akademisi. Salatiga kan kota pendidikan, kampusnya wow populer, standar internasional, ada UKSW, ada IAIN, ada STI Aman dan lain sebagainya. Kemudian dari bisnis pelaku dunia usaha, ada juga dari community, komunitas-komunitas lembaga di Salatiga, dari ormas, paguyuban, ini jumlahnya luar biasa, 200 lebih. Iya. Kemudian government sendiri di aras pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kota Salatiga sendiri di aras lokal ini harus memahami dan bisa mengambil peran untuk mewujudkan Salatiga City of Gastronomy. Kemudian medianya juga yang terpenting, ya media elektronik, cetak, TV, radio, TV belum ada ya, tapi tangan panjang TV station nasional ada di perwakilan di Salatiga. Dan terakhir institution finance, lembaga perbankan. Jadi masing-masing you punya apa, kalian punya ini, kami punya itu. Ini kita kolaborasikan, kita gabung sebagai bangunan ekosistem gastronomi. Oke, itu sahabat Elisa ya. Jadi terima kasih untuk Pak Tino ya, yang luar biasa, yang pastinya kemarin atau beberapa hari yang lalu bertemu dengan Bapak Sandiaga Uno ini. Nah, bisa diceritakan Bapak, peresmian kemarin bersama dengan Bapak Sandiaga Uno itu membahas apa saja dan apa yang akan dilakukan program ke depannya. Silakan Pak. Sebelum kita menuju pembahasan topik sejauh mana apa link kami dengan Bapak Menteri Sandiaga, intinya teman-teman sahabat Elisa juga harus tahu kenapa sih Salatiga wani-wani maju ke tingkat dunia untuk Corvid kategori gastronomi ini. Jadi Salatiga memang kota kecil, tapi small is beauty gitu ya. Ibarat saya perumpamakan, analogikan Salatiga itu seperti gadis cantik, gadis desa yang cantik, yang masih tertidur pulas Mbak, yang nggak tahu apa-apa, tapi keren lugu ya.
Ngebayangin. Kalau Lugu kurang marketable ya Mbak ya sekarang ini ya. Berarti sekarang diganti apa kalau nggak Lugu ya Pak ya? Ya Kayaknya justru bagaimana gadis Lugu yang cantik tertidur pulas itu, mari kita bangunkan dari tidur pulasnya, kita suruh mandi, kita suruh berarti nggak mandi tadi yang Lugu tadi ya Pak ya? Oke, ya benar. agar semakin madolke gitu. Oh, Mbak. benar-benar Bapak. Gitu. Iya. Ya, yang pertama kalau kita bicara gastronomi ini memang pendekatannya lebih ke kultur budaya. Tapi kalau kita bicara budaya kan konteksnya bagian dari pariwisata dan Iya, ekonomi kreatif. Tiga urusan ini, pariwisata, budaya, ekonomi kreatif ini yang akan kita sinergiskan bisa menggerakkan perekonomian di Kota Salatiga. Nah, kembali tadi kenapa berani mencalonkan untuk bergabung di gastronomi dunia atau bahasa asingnya UCCN, UNESCO Creative Cities Network, Kota Dunia versi UNESCO ya. Ya karena Salatiga punya banyak kekayaan kuliner kearifan lokal, kuliner khas Salatiga. Sejak tahun 2017 yang lalu, Salatiga tahu nggak Mbak pernah ditetapkan sebagai kota kreatif kuliner di aras nasional melalui Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif di bawah Kementerian Pariwisata. Nah, ada kurang lebih saya inventarisir 14-an jenis kuliner khas Salatiga. Ya. Kemudian Salatiga juga kaya akan sejarah. Ya, Salatiga adalah kota tertua kedua setelah Palembang. Tahun ini usia Salatiga berapa Mbak? Tahu nggak? Lupa Bapak. Kemarin tidak tahu, sekarang lupa. Iya benar Bapak. Ya, juga untuk sahabat Elisa, tanggal 24 Juli nanti menghitung hari, tinggal efektif 3 minggu ya, usia Salatiga akan genap 1271. Nah, kita memang kota peninggalan kolonial, sehingga kita juga bergabung di jaringan kota pusaka Indonesia. Salatiga sebagai kota pusaka, sehingga banyak bangunan cagar budaya. Ya, kemudian lah ini antara kota yang kaya akan sejarah dengan kota kuliner. Contohnya ini, kita harus bisa mengeksplor salah satu jenis kuliner khas Salatiga. Ini sejarahnya bagaimana? Sambal tumpang. Di surat Centini itu ditemukan bahwa sambal tumpang ini sudah dimasyarakatkan kepada warga masyarakat Salatiga sejak tahun 1914 sampai 1923. Kemudian teng-teng gepo ini juga sejak 1920 merupakan akulturasi makanan khas Tiongkok saat itu. Ya. Kemudian singkong itu dulu tahun 1800-an dibawa oleh Portugal dari Brasil ke Indonesia. Kemudian sejarahnya lewat gedok-gedek dan lain sebagainya. Bakso babat pun sejak tahun 1970-an ini sudah digemari masyarakat Salatiga. Kita juga kekayaan UMKM-nya, pengusaha mikro dan kecil. Dari jumlah 14-an ribu lebih UMKM yang ada di Salatiga, 6.000 diantaranya basisnya adalah kuliner. Kita kota multi etnis, kota tertoleran se-Indonesia, ini modal kita. Iya, benar. Juga kita mempunyai banyak pusat studi kuliner dan gastronomi. Regulasi kita mendukung, spot-spot sentra sarana prasarana kita lakukan penguatan, lembaganya juga mendukung. Event-event atraksi ini coba yang akan kita gerakkan. Ya, itu tadi sahabat tadi saya, ternyata kalau kita bingung indikator apa sih yang akan diberikan untuk sebagai kota gastronomi dunia, salah satunya itu tadi ya Pak ya, indikator-indikator apa saja yang bisa disajikan oleh Salatiga sebagai kota gastronomi dunia. Nah misalnya ini Pak, kalau sambal tumpang diklaim dari Salatiga gitu, kalau kota yang lain
enggak itu dari kita gitu. Nah, apakah ada hak paten untuk mengatakan bahwa enggak sambal tumpang dari kita, dari Salatiga? Kalau enting-enting itu asli, orang akan membeli oleh-oleh enting-enting misalnya dari luar kota atau kota dimanapun di Indonesia, berkata bahwa enting-enting misalnya belinya di kota bukan di Salatiga, berarti enggak asli. Jadi orang harus benar-benar paten, enting-enting harus dari Salatiga belinya. Kalau kamu kemanapun lewat Salatiga, ya enting-enting itu orang enting-entingnya Salatiga, bukan enting-enting buatan dari Pekalongan atau enting-enting buatan dari Semarang. Begitu, apakah ada hak paten untuk bahwa itu milik kita? Itu gimana Pak caranya? Iya, jadi tadi saya sampaikan bahwa gastronomi ini konteksnya kan juga pendekatan budaya, ada semacam akulturasi. Jadi kita tidak sekedar mengeksplor apa yang menjadi kearifan lokal, potensi khas Salatiga, ya, ada tumpang koyor, enteng-enteng, gepuk, gula, kacang, olahan singkong, keripik paru, bakso babat, sego godok, apalagi ya, nasi mawut dan lain sebagainya. Tapi karena etalase Salatiga representasinya warga Indonesia mini, multi etnis, kota tertoleran, tidak menutup kemungkinan sebuah jenis kuliner dengan wawasan Nusantara, ya. Contohnya di Salatiga itu ada komunitas warga masyarakat Manado, ya. Barangkali masakan Manado itu apa ya, dabu-dabu atau apa ya, ini bisa kita akulturasi. Bagaimana caranya kalau di aslinya masakan itu di Manado, mungkin di Salatiga jadi beda. Di Salatiga sesuai dengan lidah masyarakat Salatiga gitu. Demikian juga sambal tumpang. Dimodifikasi. Di masing-masing gitu. Pasti ada sambal tumpang, tapi ingat Salatiga karakteristik cirinya adalah tumpang koyor. Berarti yang lain nggak ada koyor ya Pak? Paling mereka pakai krecek. Kemungkinan juga tata caranya memasak konten tumpang beda. Koyor ini kan beda dengan sambal tumpang Salatiga, Boyolali. Mungkin agak kental, ya, tempenya lebih bosok. Ya, kalau di Salatiga semangit, gitu. Setengah bosok. Lain lagi kalau di Jawa Timuran itu namanya letok ya. Itu juga sambal tumpangnya beda lagi. Itu sebenarnya sambal tumpang. Iya, tapi namanya letok gitu ya Pak. Letok. Nah, ini kan proses akulturasi yang tadi saya maksud. Ini didukung dengan teknologi pangan. Sementara kan kita menginginkan bahwa makanan khas kearifan lokal ini bisa lebih komprehensif, lebih general diterima, tidak di aras lokal, tapi regional, nasional, bahkan internasional. Ya? Contohnya kalau kita bicara sambal tumpang, orang tahu, wah, tempe bosok fermentasi, ada sianidanya enggak? Tapi kita ada pusat studi tempe, kemudian ada CEMSET, ada juga pusat studi teknologi pangan di Fakultas Biologi UKSW. Konon tempe yang difermentasi untuk sambal tumpang itu sudah diriset, ternyata bisa menghasilkan antioksidan untuk tubuh kita. Nah, begitu. Nah, nampaknya kemarin banyak pesohor ya, tokoh-tokoh seperti Pak SBY kalau ke Salatiga pasti ngersake sambal tumpang koyor. Pak Jokowi juga julukannya kemarin salah satu rumah makan tumpang koyor presiden sampai segitunya ya. Kemarin Pak Sandiaga Uno sendiri juga kangen untuk jajan di pasar Salatiga, menikmati tumpang koyornya. Demikian juga kemarin Pak Cahyo Kumolo sudah kita persiapkan breakfast dengan standar menteri, beliau malah ngersake langsung ke koyornya Sukini. Oh ya, itu emang enak. Pernah rasain koyornya Sukini? Banget iya Pak, sering. Ya, jadi terkait dengan Pak Sandiaga, bahwa salah satu prasyarat kita mencalonkan untuk bergabung di UNESCO Creative Cities Network, kita harus mempunyai event standar internasional. Seperti apa itu Pak? Nah, oleh sebab itu awalnya kita rencanakan secara hybrid. Hybrid itu sebagian kecil
audiens ada di venue secara offline dan sebagian besar online. Namun dalam perjalanannya kita rubah menjadi online Untuk sementara ini ya Pak ya. ya. Nah kemarin kita mendatangkan keynote speaker dari luar negeri seperti New Zealand, kemudian ada juga dari Thailand, Pak Menteri sendiri dan beberapa tokoh gastronomi, Bu Vita Dato, jadi Pak Trianto dan lain sebagainya. Dari sanalah akhirnya Pak Menteri mendukung all out terhadap pencalonan Salatiga untuk menuju City of Gastronomy. Akhirnya dari banyak kota yang mencalonkan di Indonesia ini, setelah diseleksi ditetapkan Salatiga lolos di seleksi nasional mewakili Indonesia untuk bersaing di tingkat dunia. Oleh sebab itu kami mohon dukungan sahabat Alisa, termasuk teman-teman dari 103,9 FM ini ya, untuk out seperti Pak Menteri tunjukkan kepada warga masyarakat Salatiga. Oke, nah gimana nih kita sebagai warga masyarakat Salatiga khususnya ini Pak, untuk biar kita jadi, kan kita sudah dibawa ini gastronomi dunia agar menang. Nah, cara apa yang bisa dilakukan masyarakat Salatiga dan biar bisa benar-benar gastronomi dunia itu kita menangkan di kota Salatiga? Kita sebagai masyarakat apa yang mesti kita lakukan Pak? Iya. Jadi ada beberapa langkah strategi sebagai komitmen pemerintah Kota Salatiga beserta segenap warga masyarakatnya untuk menunjukkan bahwa kita pantas dinilai sebagai City of Gastronomy. Yang pertama, program kita menjadikan gastronomi ini sebagai kurikulum sejak di sekolah dasar SMP. Kemudian di tingkat sekolah lanjutan atas kita ketahui juga ada SMK yang jurusan tata boga. Di tingkat perguruan tinggi demikian juga ada materi terkait gastronomi. Syukur-syukur nanti ada fakultas atau program studi terkait gastronomi. Kami juga sudah membuat surat edaran di tangan Pak Asmoni oleh Bapak Wali Kota bahwa semua elemen yang representasinya melalui lembaga, contohnya lembaga 103,9 FM nih, kalau menjamu tamu silahkan yang disampaikan kepada tamu ini menu makanan khas Salatiga. Nah, kemudian tidak sekedar itu, nanti di-share di medsos. Nah, ini loh menu khas Salatiga, karena kita ketahui kekuatan medsos luar biasa, apalagi di era pandemi seperti ini. Nanti tim verifikasi, tim seleksi tingkat dunia dari UNESCO dan kawan-kawan and his crew itu tata cara penilaiannya kan tidak akan rawuh. Iya benar. Nah, karena kita tidak tahu pandemi akan berakhir kapan. Mungkin akan mengintip medsos kita. Sejauh mana sih peran gaung gastronomi di Salatiga. Oleh sebab itu, ayo sejak sekarang masyarakat kita harus merasa handar beni terhadap kuliner khas Salatiga yang semula menjadi kearifan lokal, bisa lebih bisa diterima di tingkat regional, provinsi Jawa Tengah, nasional, bahkan internasional. Kemarin nih saya pernah nyoba di salah satu resto standar internasional di Salatiga. Kebetulan saya ngobrol-ngobrol, ada 2 bule suami istri tanya, menu khas Salatiga apa? Ya, saya discuss, ternyata ada menu tumpang koyor, disajikan tumpang koyor, ternyata ngemel. Habis ludes itu disantap. Artinya kan itu sudah cocok, cuman tinggal persoalannya bagaimana komposisi sambal tumpang itu, tempe bisa lebih mudah didapat di kota-kota di luar negeri sana. Cara fermentasinya bagaimana? Kalau koyor barangkali ada ya, tinggal bagaimana
koyor itu dimasak agar sehat, tidak menjadi kolesterol untuk tubuh ya benar. kita dan lain sebagainya. Intinya itu. Oke, itu tadi sahabat Elisa, ternyata kita bisa membantu untuk kita bisa jadi kota gastronomi dunia. Nah, untuk Anda yang sering meliput makan di restoran gitu ya, biasanya menunjukkannya kan steak gitu Pak ya, biar kelihatan keren gitu. Lah ternyata sahabat Elisa, tahukah Anda lebih keren jika Anda menunjukkan koyor tumpang gitu ya di meja Anda untuk difoto gitu ya. Jadi cantik dengan tumpang koyor, karena apa? Itu membantu Salatiga menjadi kota gastronomi dunia. Begitu ya Pak ya. Betul sekali Mbak. jadi Pak, ini tadi kalau Pak Tino menyarankan, jadi semua resto-resto harusnya memang resto yang sudah berkelas internasional yang ada di Salatiga itu juga menyediakan tumpang koyor gitu ya Pak ya. Tidak sekedar tumpang koyor Mbak, ini makanan khas Salatiga. Makanan khas Salatiga. Nah, soalnya kalau biasanya di resto yang agak terkenal gitu nggak ada tumpang koyor Bapak. Jadi kita bingung. Hanya koyornya saja kali. Jadi itu harus digalakkan gitu ya Pak ya. Betul. Sekarang jadi itu harus ada ini kayak satu peraturan. Kalau kamu buka resto harus jualan tumpang. Hanya himbauan Mbak. Hanya himbauan aja. Karena gitu. kalau kita secara instruktif ada kata kuncinya wajib, kita khawatir nanti dinilai oleh UNESCO ini sebagai pelanggaran hak asasi ya. Tapi sebenarnya bisa dikelola juga Pak, misalnya dari salah satu resto besar tulisannya tumpang koyor, tapi mereka tidak menyediakan tumpangnya, cuman kalau di request tumpang koyor mereka beli tumpang koyor di Sukini gitu kan, enak juga Pak. Iya. Harganya juga pasti dinaikkan kan, nggak masalah. Peran kita tadi secara lembaga, kalau di sebuah hotel kan pasti ada fasilitas breakfast. Ya benar. Nah, tolong konten jenis menu breakfast itu ada makanan khas Salatiganya. Entah itu snacknya dari mungkin keripik paru, olahan singkong, atau mungkin tengenting kepo, atau glo kacang ampiangnya, ya. Kemudian ada mungkin bakso babatnya, ada sate hot plate dan lain sebagainya. Terus rapat-rapat sebagai contoh ini di unit kantor kami, kalau rapat-rapat jamuan snack box-nya itu pasti isinya menu makanan khas Salatiga. Nah, sehingga dengan demikian itu akan bisa menjadi role model bahwa kita harus mulai handal beni memiliki makanan khas Salatiga ini. Syukur-syukur kita punya peran untuk lebih mendunianya itu. Oke, itu tadi sahabat Elisa ya, luar biasa dibagi Pak Tino di pagi hari ini, dan betapa bangganya kita kalau benar-benar nanti dimenangkan gitu. Amin. Amin. Oke, kita kan bukan dimenangkan, kalau dimenangkan kan ada dipaksa terkesan menang. konspirasi ya. Tapi sungguh-sungguh fair play, menang, objektif gitu ya. kita menang gitu ya Kang. Bukan menangis loh ya, tapi menang sungguh-sungguh. Dari tadi memang Pak Tino suka bercanda ini sahabat Elisa. Oke, nanti Pak Tino akan bercerita bagaimana peresmian kemarin bersama dengan Bapak Sandiaga Uno ya Pak ya. Betul. Tapi kita akan mendengar dulu sahabat Elisa, ada Salatiga, ada iklan untuk sahabat Elisa di pagi hari ini. Studi gastronomi, yaitu Pusat Studi Tempe, Pusat Dinamika Usaha Mikro dan Kecil atau CEMDES, dan program studi Teknologi Pangan. Gastronomi mungkin masih asing terdengar, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan seni, praktik, dan kajian tentang pemilihan, preparasi, produksi, penyajian, dan penikmatan berbagai makanan dan minuman. Ayo, dukung terus Salatiga menjadi kota gastrohistori dunia, ekonomi pulih, lapangan kerja terbuka. Oke, kembali lagi sahabat Elisa, masih di talkshow spesial ya di pagi hari ini dengan satu topiknya Salatiga, kota gastronomi dunia. Dan kita berharap kita akan memenangkan perlombaan ini yang luar biasa, yang pastinya siapa sih yang nggak bangga jadi warga kota Salatiga ya. Bahkan untuk sahabat Elisa yang hari-hari ini
disibukkan dengan kuliner Anda. Ini kesempatan yang luar biasa. Ternyata ini yang akan diangkat. Nah Pak, selain kuliner, mungkin indikator apa saja bisa dijadikan Pak? Iya. Sebelum kita ke pengalaman Bapak dengan Pak Sandiaga Uno dulu. Iya. Jadi tadi dari pemahaman apa itu gastronomi. Gastronomi ini kan harus bisa memberikan linkage multiplier dampak implikasi ya, sehingga bisa ada semacam jejaring. Multiplayernya bisa dari jenis kuliner yang lain ya. Contohnya tumpang koyor. Yep. Ini kan multiplayernya kan kepada tempe ya kan? Kepada koyornya itu sendiri ya kan? Tahu, industri tahu gitu toh ya, dan lain sebagainya itu bangunan multiplayer tumpang koyor. Olahan singkong ya, ada 40-an jenis varian diversifikasi cipta menu pangannya di sana, yang dari kedesaan-desaan seperti grontol, tiwul dan lain sebagainya, sampai yang kekinian ke westernan. Ada burger singkong, steak singkong, ada apa itu namanya kalantin singkong, sampai yang sehat mie gluten free singkong. Nah, tentu saja kan jenis multiplayernya contohnya coklat, susu, keju, vanili, daging dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa membangun jejaring bahwa sebuah bangunan ekosistem gastronomi di Kota Salatiga ini memberikan multiplier terhadap subsektor atau sektor yang lain. Contohnya, kita bicara kuliner Salatiga. Sekarang sudah ada batik motif khas Salatiga dengan tema kuliner. Contohnya kemarin yang sempat kita show off dalam event tanggal 18 Juni itu adalah batik yang diperagakan oleh Postmodel, batik dengan motif gula kacang, batik wedang ronde, batik ikan, bahkan batik singkong. Ada. Mudah-mudahan inisiatornya ini bisa join gabung dengan kita. Kemudian musik, ya, berbagai lagu genre musik ini diciptakan untuk mengapresiasi Salatiga sebagai kota kuliner atau kota gastronomi. Seperti kemarin Mas Adoy dan Mbak Punita, ya, masih terahnya Kusendratmo, ini menciptakan lagu baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Widi Hello Band itu juga menciptakan. Kemudian dedengkot musikus dari Salatiga sekaligus sebagai budayaan Pak Edi Supangka. Itu banyak lagu-lagu yang mengangkat tema terkait kuliner. Kemudian dari subsektor keramik untuk serving dish, alat penyajiannya, naruna, ini kan sudah banyak dipakai di resto-resto tingkat menengah ke atas ya, untuk menyajikan sajian menunya. Dari aplikasi ya seperti delivery ini kita sudah punya kearifan lokal Jackboy Jegel, Osaka, sebelum marak ada Grab dan Gojek itu ya. Kemudian fotografi, videografi ini mengambil keuntungan dari kuliner, terutama untuk digitalisasi promosi. Marketingnya ya. Ini jadi gitu ya, bagaimana multiplier itu bisa memberikan keuntungan di sektor yang lain. Ya, sehingga akhirnya bisa menggerakkan perekonomian di Salatiga. Ya, luar biasa ternyata sahabat Elisa. Ya, dari berangkat hanya tumpang koyor sahabat Elisa ternyata bisa multiplier kemana-mana gitu ya. Jadi luar biasa pengalamannya, dan juga untuk sahabat Elisa semua yang hari-hari ini juga menggeluti bisnis kuliner pastinya. Jangan pernah berputus asa, terus semangat, apalagi di masa-masa pandemik seperti sekarang ini. Tenang aja ya, pemerintah pandemi membawa berkah ya Mbak.
Ternyata pemerintah nggak diam aja ya, dan melihat kita sebagai warga Kota Salatiga, apa sih kelebihan kita yang bisa kita tonjolkan dan yang pastinya akan mengangkat ekonomi warga Kota Salatiga. Oke, tadi kita sudah mengulik sedikit cerita peresmian kemarin bersama Bapak Sandiaga Uno. Gimana ini Pak? Yang mau dibagikan untuk sahabat Elisa? Iya. Apa aja? Iya. Jadi seorang menteri Bapak Sandiaga ini sungguh sangat terkesan terhadap potensi Salatiga. Oleh sebab itu tentu saja kita juga harus berbangga dan wajib handarbeni merasa memiliki terhadap kasanah kekayaan kuliner khas Salatiga untuk menuju City of Gastronomy. Ya sayangnya kemarin karena era pandemi Bapak Menteri Sandiaga urung untuk rawuh bertandang ke Salatiga. Walaupun kemarin disampaikan beliau sudah sangat kangen untuk bisa belusuan ke pasar Salatiga dan mencicipi yang kesekian kali potensi tumpang koyornya. Ya jadi bahwa Kementerian Ekonomi Kreatif ini sangat berkepentingan kepada Salatiga karena Salatiga sudah ditetapkan sejak tahun 2017 sebagai kota kreatif kuliner. Dari situ akhirnya kita melakukan penguatan secara kelembagaan. Kita bentuk komite ekonomi kreatif, ada tim pengembangan kota kreatif kuliner, kota kreatif gastronomi, dan semua penguatan baik lembaga, tata laksana, SDM, sarana prasarana ini kita tuangkan potensinya ke dalam sebuah doser atau burang sebagai persyaratan untuk dikirim ke UNESCO lewat Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO. Jadi kalau gastronomi tingkat dunia versi UNESCO, representasi lembaga tangan panjang di Indonesia ini adalah Kemendikbud melalui Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO KNIU. Ya, kebetulan ketua hariannya beliau Profesor Dr. Arif Rahman MPD ini adalah paman omnya Bapak Sandiaga. Nah, alhamdulillah banget ini ketika Pak Sandiaga menyampaikan dukungan waktu beliau selaku keynote speaker, akhirnya selang sehari beliau follow up, beliau pasang status di Instagram, status Instagram dukungan OL kepada Salatiga sebagai City of Gastronomy ini kami tangkap sebagai peluang, ikut kita publish, kita viralkan, dan akhirnya kita sebagaimana sahabat Elisa ketahui bisa lolos di seleksi tingkat nasional. Salah satunya mungkin karena dukungan dari Pak Menteri sehingga menjadi pertimbangan tim seleksi tingkat nasional. Oke, itu tadi sahabat Elisa ya penjelasan dari Pak Tino. Nah ini sudah ada komen yang masuk di live Facebook, sebenarnya banyak banget Pak yang sudah masuk. Cuma Ajeng pilihin dulu aja. Ini ada yang dari Kolil Miko bertanya, ini ada juga dari yang dari Batik. Apa Kolil Miko? Namanya Koilil Miko. Koilil Miko namanya Bapak. Ini pertanyaannya, selamat pagi Mbak Ajeng dan juga selamat pagi Pak Tino. Saya akan dukung terus dan setuju. Cuma pandemi sedikit menghambat. Nah, apabila butuh woro-woro, saya siap. Saya putra daerah Salatiga, saya bangga dengan kota Salatiga. Matur nuwun. Oh itu. Dan ini juga dari Radio Elisa FM ini Pak. Kalau butuh woro-woro apapun kita juga siap untuk membantu. Siapa sih yang nggak bangga kalau Salatiga terkenal gitu ya. Oke, berikutnya ada dari Nani Kurnia Rebeka. Selamat pagi Pak Tino, saya mau tanya, sebagai masyarakat yang masih awam terkait gastronomi, adakah langkah atau gerakan khusus yang dilakukan dinas terkait sebagai wujud dukungan Salatiga Goes to UCCN? Dan sebagai masyarakat, adakah imbauan harus yang sebentar ini terputus, harus yang dilakukan untuk mendukungnya? Terima kasih. Itu tadi Pak Tino, silakan. Ya, yang pertama Kuilil Miko tadi ya, terima kasih atas dukungan woro-woronya, woro-woro dan wirawiri kita ya.
semoga dengan woro-woro dari kita masing-masing, entah itu akses selaku personal pribadi maupun kita double action selaku lembaga di tempat kerja, lembaga di serawung sosial kita, untuk digedok tularkan, diinseminasi, disosialisasikan. Bahwa ternyata Salatiga sebagai kota kuliner ini mencalonkan sebagai kota gastronomi dunia itu dulu. Terus gastronomi itu apa tadi saya sampaikan. Gastronomi itu adalah pengembangan dari kuliner dengan memakai teknologi pangan, dengan pendekatan sejarah, budaya dan lain sebagainya tadi secara hulu hilir. Kemudian juga bagi sahabat Elisa dan warga masyarakat Salatiga pada umumnya dimanapun sedang berada, seperti di Jakarta itu kan ada paguyuban warga Salatiga, di Jakarta ada Ika Semansa, ada Ika Undip, dan lain sebagainya. Ini mohon dukungannya, sehingga kita nanti ketika diintip sejauh mana gaung gastronomi ini sudah memperoleh dukungan penuh, dan intinya kalau mereka akan melakukan cross check, contohnya salah satu jenis menu tumpang koyor, ketika orang dodok pintu, anak kecil you tahu nggak tumpang koyor? Anak kecil itu pasti tahu. Tumpang koyor itu ini pernah makan. Jangan sampai ditanya tumpang koyor itu apa, mereka tidak tahu menahu. Nah ini gambaran saja sebagai dukungan kita, minimal kita tahu dan merasakan. Setelah itu kita memasyarakatkan, menggaungkan bagaimana tumpang koyor ini sebagai salah satu jenis kuliner Salatiga nanti bisa mendunia, tapi bertahap, di tingkat regional provinsi dulu, di tingkat nasional. Kalau punya handetolan, teman, pacar, dan lain sebagainya, mari kita ajak untuk mendukung. Kemudian himbauan itu tadi, ya mulai sekarang di sela-sela kita menikmati khasanah kuliner, terutama yang suka kuliner, saya titipkan untuk kuliner khas Salatiganya. Kemudian bagaimana kita mencoba mengimplementasikan gastronomi itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gastronomi itu menjadi bagian roh darah kita, kebutuhan kita. Kalau wong Jawa kan mangan ramangan sepenting kumpul. Mungkin juga karena kita kota gastronomi, kumpul sepenting mangan gitu malah ya. Karena kita budaya makan, tapi juga harus makan yang sehat tadi ya. Kembali ke gastronomi, bagaimana kita membiasakan bahwa salah satu potensi jenis kuliner ini bisa kita kelola standarnya standar gastronomi, dari cara mengolahnya, menyajikannya, menikmatinya, barangkali mungkin sekali-sekali dengan teman, dengan standar table manner gitu, dan lain sebagainya. Karena manakala gastronomi ini diangkat ke tingkat dunia, pertanyaannya kan sejauh mana tingkat higienitas menu yang kita sajikan, healthy kesehatannya, kemudian ramah lingkungannya, sustain berkesinambungannya. Berkesinambungan itu ya sambal tumpang semakin lama semakin mendunia, semakin besar dan variannya banyak. Ya, seperti enteng-enteng gepuk. Dulu kan awalnya dibungkus pada tahun 1920, itu dibungkus dengan godong pring, daun bambu atau daun apa itu, klobot itu daun apa? Daun jagung. Jagung. Nah sekarang kecuali dibungkus dengan kertas, sudah ada pengembangan casing, packagingnya itu seperti coklat Silver Queen itu ya, dari Mas Toto Tinkers itu. Tinkers ini kan sebagai pengembangan kekinian dari sebuah jenis kuliner khas Salatiga. Tidak menutup kemungkinan tumpang koyor nanti seperti gudeg Jogja ini akan kita packaging
dalam kaleng gitu loh. Kita oke. jual di dunia internasional, kita mungkin bekerja sama secara riset teknologi dengan LIPI atau dengan mana. Jadi bisa mendunia benar-benar ya Pak Betul. ya, dikemas yang benar-benar orang sampai bisa menikmati dengan rasa yang sama, walaupun sudah sampai tempat yang jauh gitu ya Pak. Nah, Contohnya olahan singkong, Mbak. Kalau kita pas weekend, Jumat, Oke. Sabtu, Minggu, Mbak Ajeng mungkin melihat di Kampung Aglik, Ngaglik, oke. kawasan Persingkongan. singkong, ya, bukan persingkongan. Di sana banyak singkong-singkong gitu iya. Pak. Ya boleh, kawasan persingkongan. Saya ikut-ikut aja. Iya. Sudah banyak orang yang sementara weekend tinggal di hotel, pengen kembali ke asal kotanya, itu pasti oleh-olehnya pengen bawa singkong. Iya, Atau di benar. sepanjang Jalan Sukawati ini pusat oleh-oleh, ya. Bahkan singkong ini sering juga dalam bentuk frozen dibawa ke luar negeri, termasuk pun kemarin sudah sempat ekspor. Intinya bagaimana pada suatu saat nanti tumpang koyor ini juga dijual di resto di luar negeri, seperti rumah makan Padang ada di luar negeri dan lain sebagainya. Dengan rasa yang sama waktu Betul. diolah di sini Pak ya. Ya. Nah ini Pak Tino, di bulan November Salatiga sudah terpilih jadi tempat forum diskusi radio se-Indonesia. Ya. Nah ini mohon dukungannya dan kerjasamanya dari Pak Tino. Terima kasih siap. ini dari panitia FDR Sumit Salatiga. Ya, Ya luar siap, biasa pasti akan pokoknya. karena radio itu adalah salah satu dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang memang mencoba kami berdayakan karena bisa menggerakkan roda perekonomian di Kota Salatiga. Iya, nanti tunggu bulan November Pak, ketemu semua iya, penyiar pasti. radio. Ya. Iya. Oke. See you in November. Pokoknya ketemu deh Pak ya, ketemu lagi. Nah tadi ada pertanyaan dari yang Nani ya, yang belum gerakan khusus yang dilakukan Pak terkait sebagai wujud dukungan Salatiga Goes to UCCN ini apa aja ini Pak yang bisa kita lakukan? Iya, jadi kemarin kami pernah mencanangkan Salatiga sebagai kota kuliner di kediaman Bapak Wali Kota, rumah dinas Jalan Diponegoro nomor 1. Dan pada tanggal 18 Juni, 18 Juni itu adalah pas jatuh pada hari Jumat, kita memperingati Hari Gastronomi Internasional. Kita mencanangkan Salatiga sebagai kota gastronomi. Nah, oleh sebab itu mulai sekarang saya mengajak kepada segenap sahabat Elisa dimanapun berada, baik di Salatiga, di luar kota maupun di luar negeri, marilah kita yang pertama mencoba memahami dulu apa arti gastronomi. Setelah kita memahami, coba ditularkan kepada orang-orang sekitar, karena dari pengalaman saya selama 1 bulan yang lalu, barangkali 80-90% masyarakat Salatiga itu belum ngeh gastronomi itu panganan opo gitu ya. Benar. Nah setelah itu semakin kita kita berdayakan keberadaan program gastronomi di Salatiga ini, baik dari lembaga akademisinya, pelaku dunia usahanya, komunitasnya, pemerintahnya sendiri, media, dan lembaga perbankan, gayung bersambut bahu-membahu untuk membesarkan potensi gastronomi di Salatiga ini sungguh-sungguh agar bisa mendunia. Dan insya Allah dengan usaha kerja keras, kerja cerdas tanpa lelah, nanti pasti hasil kita akan maksimal. Oke, ya luar biasa ya Pak ya. Memang dibutuhkan satu kerjasama, nggak jadi pemerintah aja sahabat dari saya untuk mensukseskan Salatiga jadi gastronomi dunia, tetapi dari setiap masyarakat kota Salatiga tentunya. Dan setiap kita bertanggung jawab di dalamnya.
yang akhirnya juga kita akan diuntungkan karenanya. Nah, pasti kita gitu akan ya. diuntungkan masing-masing. Jadi ada seperti ini ya Pak ya, kita buat satu komunitas besar ini di gastronomi Salatiga gitu. Isinya kita semua, kita yang mendukung itu semua, bahkan kita mungkin rela untuk mendonasikan dana kita untuk itu gitu. Ya, Jadi luar biasa gitu kalau masyarakat Salatiga sadar semuanya seperti itu, dan pemerintah daerah khususnya mendukung juga. Salatiga nggak mungkin nggak menang gitu ya Pak. Satu hal lagi Mbak. Iya. Jadi salah satu kekuatan untuk menggerakkan gastronomi ini adalah medsos. Setuju ya? Setuju banget itu Ya, Pak. di era milenial ini medsos memang implikasi linketnya luar biasa. Pandemi membawa berkah bagi para pelaku dunia usaha sebagian gara-gara medsos. Benar. Oleh sebab itu mulai sekarang teman-teman sahabat Elisa dimanapun berada, marilah kita intip web gastronomi Salatiga. Oke. Ya. Di mana itu Bapak? Alamatnya saya agak lupa. Salatiga gastronomi @go.id kali ya. Nanti coba. Tapi di ini saja gastronomi Salatiga gitu nanti. Iya pasti ketemu ya Pak ya. Ketemu. Pemerintah kota sendiri juga sudah banyak konten-konten gastronomi di webnya. Oke. Dengan demikian keberadaan bangunan ekosistem gastronomi ini akan lebih mengakar dan lebih sustain berkesinambungan semakin hari, seperti bola salju itu semakin besar, semakin besar. Kemudian multiplayernya juga semakin kemana-mana. Oke. Nah itu tadi sahabat Elisa, kita tahu ya ternyata sekarang apa sih itu gastronomi dunia. Luar biasa Pak Tino sudah berbagi satu informasi yang penting untuk kita sebagai warga kota Salatiga yang harus bangga pastinya. Ternyata kita punya banyak hal yang bisa kita lakukan, bahkan sampai dunia bisa melirik kota Salatiga. Wow, mantap. Sebabnya karena reporternya Elisa adalah Mbak Aceng. Waduh. Oke, Pak Tino, sebelum kita tutup jumpa kita, closing statement untuk Pak Tino untuk semua warga kota Salatiga dengan gastronomi ini, silahkan Pak Tino. Iya, bagi semua sahabat Elisa dimanapun berada, marilah kita mengambil peran terkait pencalonan Salatiga untuk bergabung sebagai kota kreatif gastronomi dunia yang proses pencalonannya sudah kita kirim ke UNESCO yang pusatnya di Paris, dan seleksi penilaian oleh tim tingkat dunia ini nanti akan berlangsung terus sampai dengan bulan Oktober agar memperoleh dukungan dari semua halayak elemen masyarakat kota Salatiga, entah itu yang representasi latar belakangnya dari akademisi, bisnis pelaku dunia usaha, community, komunitas-komunitas di Salatiga luar biasa banyaknya. Kemudian juga pemerintah tingkat lokal dari kelurahan, kecamatan, OPD, kemudian jaringan pemerintah kabupaten kota sekitar, karena Salatiga tergabung di Kedung Sapur, juga Bakorwil Karesidenan, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah pusat sendiri lintas kementerian kita didukung oleh Kemenlu, ada Kemen Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kemendikbud, Kemendagri tentu saja, juga didukung oleh tentu saja badan-badan dunia yang ada, karena kita kemarin sudah melakukan komunikasi untuk memperoleh dukungan secara internasional juga. Terus intinya semoga dengan peran serta kerja keras, atensi dari segenap
sahabat Elisa di kota Salatiga maupun dimanapun berada, insya Allah nanti Salatiga akan ditetapkan sebagai kota gastronomi UCCN versi UNESCO. Oh, luar biasa. Begitu. Iya, luar biasa sekali. Dan terima kasih untuk Pak Tino, sebenarnya ada ya, mereka sebenarnya mau banyak bertanya, tapi kita memang harus selesai ini, Bapak. Kalau satu aja dilatih gimana? Oh, oke. Oke deh. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Halo. Oke, mungkin aku terlalu tekan. Menekannya terlalu Iya, dalam. terlalu kuat. Oke, masih menunggu. Ini aja juga sebenarnya pertanyaan, kalau rindu untuk bergabung ini gimana sih menghubungi kontak personnya gitu, Pak? Ada pertanyaan dari masyarakat yang ingin juga membantu, apa sih yang bisa dilakukan? Oh, boleh. Biasanya ini dengan nomor kontak person yang mana ini, Pak Tino? Oh, kontak person saya berlaku secara untuk umum, tidak ada private ya. Oke. Silakan dicatat 08 222 7344 777. Atas nama Pak Tino. Kalau Ya? belum sempat Dibalas. terselesaikan atau terpuaskan, nanti bisa diselesaikan lewat kontak person dimaksud. Waduh, oke, keren deh. Nah, itu tadi ya, nih pertanyaan yang dari sahabat Elisa yang penasaran banget, kepengen banget gitu Salatiga jadi kota gastronomi dunia. Bisa tadi di websitenya ya, di Salatiga Gastronomi, nanti bisa dicari, pasti ketemu juga, atau di kontaknya di 0822 7344777. Wah, nomornya keren banget ini. Oke, dan sahabat Elisa, sampai di sini juga perjumpaan kita di Talkshow spesial bersama dengan Pak Tino, tanpa sidin gitu ya. Iya. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan setia selalu di 103.9 Elisa FM, The Victoria Station. Terima kasih Pak Tino. Terima kasih kembali, Mbak.